Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Wow, dahsyat banget. Saya merasakan on fire-nya, gregetnya, sukacitanya, hatinya yang sungguh-sungguh buat Tuhan. Katakan amin dong. Nggak peduli lagu apapun, dari nada apapun, pokoknya muji nyembah Tuhan yang dahsyat di tempat ini. Amin. Nggak cuman gembala dong dengan para pengerja. Jemaat, boleh saya lihat tangannya? Tepuk tangan bagi Kristus Yesus. Sama on fire-nya dengan para pengerja dan gembala di tempat ini. Haleluya. Baik, perkenalkan sebelum kita mulai, saya dari GBI Rangkas Bitung, Tirta Yasa Rangkas Bitung. Dan rumah kami ada di Citra Raya. Akhir bulan yang lalu, Pak Gembala di tempat ini ada di sana juga, ya. Luar biasa, saya juga melihat semangat yang luar biasa seperti yang di sini juga ada di tempat kami. Ya, demikian suami saya Pak Handoyo dengan 2 orang anak kami, satu kuliah di Malang, satu lagi kelas 3 SMA. Ya, puji nama Tuhan. Sedikit perkenalan dari kami ya. Oke, baik. Hari-hari ini kita melanjutkan apa yang menjadi hatinya Tuhan atas gereja ini. Lewat gembala pembina kita dikatakan hari-hari ini adalah Great Commission atau melakukan amanat agung. Amin. Kita tahu ya, semuanya kita pasukan gereja Tuhan dibawa ke dalam satu dimensi untuk melakukan amanat agung, untuk melakukan Great Commission. Apa itu Great Commission? Yaitu Injil, ya, memberitakan Injil. Kalau kita lihat perikop di Matius 28 itu dikatakan perintah untuk memberitakan Injil. Itu dengan tegas. Kadang kita nggak ngerti amanat agung apa. Sampai sebagian orang juga ditanya apa itu amanat agung, nggak ngerti. Tapi ternyata di perikop, ya, itu judulnya adalah perintah untuk memberitakan Injil. Artinya apa? Hari-hari ini tugas gereja adalah untuk memberitakan Injil, damai sejahtera, kebenaran, sukacita bagi semua orang. Supaya apa? Semua orang kenal dengan Kristus. Semua orang mendengar tentang Injil, tentang Yesus Kristus. Maka tibalah kesudahannya. Bukankah demikian? Di Matius 24 dikatakan, Injil kerajaan ini akan diberitakan sampai ke ujung dunia, bahkan sampai ke segala makhluk. Maka tibalah kesudahannya. Ini tugas saya. Katakan, ini tugas saya. Nggak main-main lagi. Mumpung masih ada kesempatan, ini tugas semua kita. Maka kenapa harus ada target? Ya, Gembala Rayon kita katakan, setiap cabang, setiap ranting, bahkan setiap departemen harus punya target. Bukan berarti kita mau saing-saingan, enggak. Tetapi kita supaya ke depan ini ada fokus. Target yang kita capai sekian. Amin. Dari tempat ini ada berapa jiwa yang diminta oleh gembala kita? 700 jiwa. Katakan sama-sama, 700 jiwa. Jemaat semua harus memperkatakannya. Amin. Setiap hari, setiap waktu, jemaat sekolah minggu, JC, youth, ya, semua harus berkatakan 700 jiwa. Kami di Rangkas Bitung, ya, minta 500 jiwa sampai Juni 2020. Ya, di sini sampai akhir tahun ini, kata yes, akhir tahun ini. Kalau sekarang ada berapa? 500 jiwa? 200 jiwa gampang. Yes, gampang. Tapi hari-hari ini perlu belajar bagaimana caranya. Kadang secara kita gembala ya memang beban. Ya, beban ini harus kita capai. Target kita di akhir bulan ini, di akhir tahun ini atau akhir semester 1 harus tercapai. Nah, kadang-kadang berat, bagi kita berat. Tapi malah pagi hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan akan melakukannya bagi kita. Yes, dan kita tahu perintah untuk memberitakan Injil itu adalah supaya kita menjadikan semua pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, kata Tuhan, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sekalian sampai kepada akhir zaman.
Amin. Itu janji Tuhan. Tuhan akan sertai kita. Ketika kita apa? Pergi. Ketika kita apa? Memberitakan Injil. Jadi jangan diam di tempat. Artinya apa? Kita harus go. Coba katakan pergi. Tapi jangan pergi dari ruangan ini dulu ya. Khotbahnya belum selesai. Yes. Tapi dikatakan perintah Tuhan adalah pergi. Untuk memberitakan Injil. Semua kita harus bergerak. Apapun pelayanan kita, apapun talenta kita, semua dipergunakan untuk menuai jiwa. Tuhan kasih talenta 1 minimal bagi semua orang. Ada 5, ada 6. Tetapi semua tujuannya, ujung-ujungnya adalah jiwa. Itu yang Tuhan mau hari-hari ini. Biar setiap jemaat di sini terbakar. Nah, penyertaan Tuhan dalam bentuk apa? Tuhan katakan, aku menyertai kamu sekalian sampai kepada akhir zaman. Tuhan pasti sertai. Dengan cara apa? Di Markus 16. Jelas-jelas Tuhan katakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Jadi bentuk penyertaan ada pernyataan Allah adalah dengan memberikan tanda-tanda heran. Tanda-tanda heran. Setiap kita akan diberikan tanda-tanda heran. Asal kita taat untuk lakukan firman Tuhan. Yes. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Dan mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka meminum racun, mereka tidak menjadi bahaya. Ya, tidak mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Ini juga harus kita hafalkan. Enggak cuma Mazmur 91, tapi tambahkan sehingga setiap pagi kalau ini kita hafalkan, kita ajar jemaat, kita ajar untuk menghafalkan ini. Setiap pagi kalau kita ngomong ya Mazmur 91 lalu ini itu akan terpacu dalam hidup kita. Pagi ini aku harus ngapain ya Tuhan? Pagi ini siapa yang aku ketemui? Nanti Roh Kudus akan menuntun kita. Mungkin enggak cuma ngomong kenallah Yesus. Enggak. Kadang kita dituntun untuk datang ke rumahnya, lalu kita lihat keadaannya dan dia sedang sakit. Kita cuma numpangin tangan dan dia menjadi sembuh. Itu yang kami lihat hari-hari ini akan terjadi. Kalau kita mau, ya jangan tinggal diam di tempat lagi, jangan stuck. Tapi mulai bergerak. Tuhan akan memberikan tanda-tanda penyertaannya, tanda-tanda heran atas setiap kita. Yes, asal bertindak. Aduh Tuhan, aku nggak kuat, aku nggak bisa. Kadang-kadang ada orang yang kesurupan atau kerasukan gitu kita temuin. Ya, kayak kemarin anak SMP atau udah SMA deh dia, SMA kelas 1 bertanya kayak gini, Bu, ada temanku kerasukan. Bagaimana saya harus melayaninya, menghadapinya? Saya belum dengar kabarnya, itu baru hari Jumat yang lalu. Gitu. Saya cuma katakan, sekarang ambil, ya bukan dia nggak bawa minyak, maksudnya datangin dan doain, cuman bilang dalam nama Tuhan Yesus keluar, dalam nama Tuhan Yesus keluar. Iya bu. Dia lakukan. Saya belum tanya bagaimana keadaannya. Tapi kami mengajar semua mereka untuk berani bertindak. Jangan lari, jangan suruh orang lain untuk lakukan pengusiran. Enggak, semua kita. Dan jangan panggil pula Pak Gembala. Pak Gembala udah terlalu banyak urusannya. Setiap kita sudah diperlengkapi dengan kuasa. Katakan amin. Yes. Hanya tinggal pergi. Pekakan suara Tuhan. Dengarkan dia apa yang Tuhan mau. Itu yang hari-hari ini. Yes. Dan itu harus terjadi. Untuk menggenapi yang 700 jiwa itu harus kita lakukan. Enggak bisa enggak. Yes. Dan untuk berbuah. Bukankah tahun ini adalah tahun kelahiran yang baru? Masih sampai akhir tahun kita masih tahun ini. 2019 adalah tahun kelahiran yang baru. Dan sebelum memasuki tahun yang baru nanti tanggal 29 September itu akan beralih menjadi tahun Peh. Tahun Peh. Nah saat ini masih menjadi tahun Ayintet 5779 2019. Dan ini bentuknya masih rahim. Mumpung hari-hari yang terakhir, bulan-bulan yang terakhir. Kita semua harus melahirkan jiwa, katakan amin. Dan juga melahirkan jiwa-jiwa rohani. Ya, kami melihat tahun ini luar biasa di jemaat kami tuh minggu ini. Ada 3 orang yang lahir.
Itu jiwa-jiwa baru juga. Wah, ada orang-orang yang tadinya udah 4 tahun menikah, 5 tahun menikah. Ini baru tadi pagi kami dengar. Mereka dari Lampung asalnya, tapi begitu kehamilan istrinya umur 6 bulan ya, 6 bulan dia pindah ke Lampung, usaha di Lampung. Ya, selama 5 tahun mereka tidak punya keturunan. Mungkin lebih ya, kalau enggak 7 tahun ya, saya enggak tahu persis. Tapi ketika kelahiran yang baru dicanangkan, tiba-tiba pada hamil tuh. Ya, luar biasa. Ini minggu ini 3 orang loh. Tadi pagi katakan, sudah lahir anaknya Mas Tarno di Lampung. Luar biasa. Ya, ada banyak jiwa baru. Dan kami lihat siapa yang belum dikarunia anak. Ya, ini didengar juga loh. Ini kan saya lihat ya, live streaming loh ini. Bukan. Tapi nanti akan diupload ya. Ini akan luar biasa. Ada banyak jiwa baru, baik itu baik secara rohani maupun jasmani. Jiwa-jiwa akan ditambahkan. Bukankah ini tahun kelahiran yang baru? Kita akan berbuah, tanda rahim. Ya, tahun rahim, tahun kandungan. Kita akan berbuah, menghasilkan jiwa-jiwa. Kalau itu kesempatan diberikan tahun ini, kenapa enggak? Siapa ya? Dari kita harus ada visi juga. Saya harus bawa berapa jiwa nih tahun ini? Yes. Saya harus bawa jiwa berapa? Keluargaku kah? Tetanggaku kah? Teman sekolahku kah? Kita juga harus punya target. Enggak cuma target sekolah, enggak. Siapa yang harus saya bawa? Doain, catat namanya. Catat namanya, tiap hari doakan. Sampai setiap suatu waktu kita akan lihat. Dia datang kepada Kristus. Enggak cuma orang muslim atau orang Buddha, enggak. Mereka yang enggak ke gereja. Mereka yang sudah tinggalin Tuhan. Mereka yang dalam dosa, itu pun termasuk jiwa baru yang harus kita bawa pada Tuhan. Enggak usah terlalu jauh deh. Keluarga kita mungkin masih banyak dalam dosa, enggak ke gereja. Ini tugas kita membawa mereka datang kepada Kristus. Catat aja namanya. Dan doakan setiap hari. Maka itu akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Nah, untuk ini kita mulai dijelaskan supaya kita semua untuk berbuah di tahun kelahiran yang baru kita mau berbuah. Yuk kita lihat di Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 dengan cepat kita akan baca bergantian. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Saya akan baca pertama, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. 2. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. 4. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 6. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. 8 sama-sama. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak dan dengan demikian kamu adalah muridku. Amin. Tuhan sungguh disukakan dengan buah kita. Kalau kita bawa jiwa-jiwa, kalau kita berbuah, Tuhan sungguh disukakan. Ada 3 buah yang saya catat. Buah pertobatan. Maka hasilkanlah, di Matius katakan, buah yang baik ya. Maka hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kita harus hidup sesuai dengan pertobatan kita. Kita udah kenal Injil, kita udah kenal kebenaran. Siapa yang berdosa hendaknya meninggalkan dosanya dan meninggalkan kejahatannya. Yang tadinya berzina sekarang tidak berzina. Yang tadinya suka marah-marah sudah tidak suka marah-marah. Yang tadinya suka nipu tidak suka lagi menipu. Itulah orang-orang yang lahir baru, yang mempunyai hidup baru di dalam Kristus. Hiduplah sesuai dengan pertobatanmu. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, apa? Ya, hasilkanlah buah-buah roh dalam hidup kita. Apa itu buah roh? Ada 9 buah roh.
kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Ada ya kasut samurai seledri, ada singkatannya. K, kasih, sukacita, D, damai sejahtera, sa, kesabaran, kemurahan, I, kebaikan, S, kesetiaan, lalu kelemah lembutan dan penguasaan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ini harus ada pada setiap kita. Amin. Kalau kita lihat ya suami kita ya atau istri kita yang ngomel tiap hari ya, nggak terkontrol, ada aja yang diomongin, ada aja yang diributin. Tetangga begini dia ngomong, temannya begitu dia ngomong juga. Harus ada penguasaan diri. Yes, para suami sabarlah mendengar para istri. Bukankah seorang istri harus keluar 15.000 kata setiap hari? Ya jangan bilang amin terus keluar segala macam ya. Enggak juga, tetap harus jaga lidah, jaga mulut ya. Maka lebih baik datang kepada Tuhan. Bawa kata-kata kita, keluhan kita yang tak terkatakan dengan bahasa-bahasa roh. Biar 15.000 kata ada. Kalau kayak saya orangnya nggak tahu ya mau ngomong apa tiap hari. Ya nggak terlalu senang ngobrol ngurumpi apa segala macam. Ya lebih banyak berdoa di saat membawa mobil atau di kendaraan. Ya udah berbahasa roh. Itu juga kan kata bahasa roh terbuat dari kata-kata. Ya kata-kata kita meskipun mungkin nggak ngerti ya sebagian itu sudah menggenapi 15.000 kata. Ya setiap kita penguasaan diri, kesabaran, ya kelemah lembutan, kebaikan. Nih kebaikan. Kalau seorang tahu bahwa itu adalah baik dan tidak dilakukannya, dia orang yang berdosa. Kalau kita tahu memberi itu baik, ya, tapi kita nggak lakukan, itu juga sama dengan berdosa. Maka hasilkanlah buah-buah sesuai dengan buah-buah roh. Dan ini yang akan membawa kita ke surga, karakter kita. Bukan karunia kita yang bawa kita ke surga, tapi karakter kita yang luar biasa, yang sesuai dengan buah-buah roh kita. Itu yang membawa kita ke surga. Nah yang ketiga adalah buah-buah jiwa-jiwa, yaitu buah jiwa. Inilah yang sungguh-sungguh menyukakan hati Tuhan. Apabila engkau berbuah banyak, maka itu akan mempermuliakan Bapa di surga. Tapi hari ini kita mau belajar bagaimana caranya berbuah banyak. Bagaimana caranya berbuah banyak. Yang pertama adalah tinggal di dalam Dia. Firman Tuhan tinggal di dalam kita. Nah, untuk menghasilkan buah anggur yang luar biasa besar, ya, Israel itu penghasil buah anggur yang luar biasa ya. Itu luar biasa mereka dan ada banyak tanaman anggur. Kadang-kadang kalau kita tanam anggur di Indonesia ya, memang tumbuh. Tetapi kadang nggak bisa berbuah banyak, ya seperti itu. Tapi di sana anggur yang besar, manis, luar biasa. Di padang pasir justru. Nah, di mereka ya dikatakan pohon anggur ini akan diusahakan untuk berbuah banyak. Sebab dikatakan di depan itu adalah, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Istilahnya, kalau Tuhan memberikan kita, mau memberikan kita buah, Dia pengusahanya, Dia harus usahakan supaya buah anggur ini berbuah. Amin. Dia nggak bisa tinggal potong, tebang segala macam, enggak. Bagiannya membuat setiap pohon ini, setiap ranting ini berbuah lebat. Sebab Dia pengusahanya, Dia nggak mau ada satupun yang gagal. Ranting yang gagal, tidak ada yang mau. Tidak mau Tuhan. Bukankah tadi Tuhan senang kalau kita berbuah? Karena Dia pengusahanya dan Dia akan usahakan. Nah, yang kedua ini dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Nah, di sini saya selidiki, dipotong ini bukan artinya dipotong, tetapi ternyata lift tidak. Diangkat, airo bahasa aslinya Yunaninya ternyata.
Ya, bahasa Indonesianya menerjemahkannya dipotong. Ternyata diliftiran. Jadi ada ranting-ranting yang jatuh ke bawah. Ya, lalu akhirnya nggak kena matahari dan dia tidak berbuah. Lalu pengusahanya, tukang kebunnya akan angkat dia dan digantungkan mungkin di alat bantu untuk dia menjalarkan rantingnya. Seperti itu digantung, diangkat. Lalu kemudian dia berbuah. Lalu yang mungkin udah kering, udah sepertinya tidak segar lagi, mulai dipotong, diambilin daunnya, ya seperti itu ya, dibersihkan, bukan dipotong, dibersihkan, daun-daun yang berguguran dibersihkan, sampai semuanya berbuah. Perhatikan, kita nggak semata-mata, kalau kita jatuh dalam dosa, nggak semata-mata Tuhan langsung potong, nggak. Tetap ada kasih karunia untuk mengangkat kita. Berbuah anakku, hidup dalam pertobatanmu anakku, dia nggak pernah gagal. Bahkan kemarin waktu di KUL kami ada yang punya rumah sharing, dikatakan seperti ini. Suami saya bolak-balik jatuh dan kami buka usaha apapun hancur lagi. Lalu dikatakan suami saya cuman tukang ojek. Tetapi saya punya mimpi bahwa kami akan punya rumah, entah gimana caranya, orang lain nggak ngerti apa yang jadi dalam hati saya, tapi saya berdoa punya rumah. Dan pada saat suatu hari kami harus keluar dari rumah kontrakan, saya cuma minta sama Tuhan, saya harus punya rumah Tuhan, gimana caranya. Sementara suami saya usir keluar, dia bilang seperti itu. Suami saya usir keluar, pokoknya dia menyebalkan, dia sudah berbuat dosa dan salah, saya mau ajari dia. Ya istrinya seperti itu. Dan akhirnya dikatakan dia cari rumah yang dilelang ya di satu tempat, dan dia dapat, nggak punya uang, tetapi kakaknya meminjamkan, bahkan mungkin memberikan untuk DP. Lalu kemudian ya ajaibnya dia dapat arisan. Di awal-awal pertama dia dapat, biasanya dia terakhir. Ini orang kan orang banyak ya, supaya dapat duluan nggak bisa. Tetapi Tuhan sungguh ajaib, dia diberikan ya waktu yang luar biasa, yang pas untuk dapat memiliki rumah. Dan dia kembali panggil, saya tahu Tuhan nggak pernah gagal akan suamiku. Dia panggil lagi suaminya. Dan kemudian setelah itu jatuh lagi, tapi dia tetap bersabar atas suaminya. Dan hari ini mereka melihat sungguh hidup mereka sungguh dilimpahi, diberkati. Nah demikian kita kadang-kadang gak ngerti, kok jatuh dalam dosa lagi, kok jatuh lagi. Tapi Tuhan gak akan pernah gagal, gak pernah diam. Dia tetap angkat setiap kita. Jadi jangan sampai katakan, aku nggak mau ke gereja, aku hidupku sudah hancur, sudah rusak. Enggak. Kasih karunia Allah masih ada pada setiap kita. Angkat mereka, ajak mereka seperti Tuhan mengangkat pokok anggur tadi, ranting itu, supaya berbuah. Dia harus bertobat, dia harus mengalami hidup baru. Sabar, seperti anugerah Allah yang adalah sabar bagi kita. Yes, itu yang pertama ya, kita diangkat oleh Tuhan. Untuk kita berbuah, kita harus diangkat dan dibersihkan. Kita harus diangkat oleh Tuhan dan dibersihkan. Ya, tadi yang pertama bukan ya. Jadi yang pertama adalah kita diangkat, ya. Itu yang pertama. Kita diangkat dan dibersihkan dan dimurnikan oleh Tuhan untuk boleh berbuah lebat. Nah, yang kedua adalah tinggal dalam Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri jikalau tidak tinggal pada pokok anggur. Amin. Nah, di sini kita udah banyak dengar firman ini, sudah sering kali kita dengar. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Wow, tinggallah di dalamnya. Wow, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Itu kita dari sekolah minggu udah diajari. Tapi arti tinggal seringkali kita nggak sadari, nggak tahu. Tinggal itu dalam bahasa aslinya adalah meno ya. Ya, itu dikatakan remain, abide, ya, tinggal, melekat, manunggal. Manunggal itu apa? Menjadi satu dengan Tuhan.
Remain, ya, meno itu adalah tinggal dalam Tuhan, menjadi satu dengan Tuhan. Kalau kita terpisah dengan Tuhan, kalau kita ambil jarak dengan Tuhan, kita nggak bakalan bisa berbuah. Dan itu nggak disebut dengan abide atau remain, enggak. Kita terpisah, artinya apa? Kita tidak terima lagi makanan, kuasa, roh yang dari Tuhan kalau kita terpisah dari Tuhan. Nah, untuk tinggal dan melekat dan manunggal dengan Tuhan ini, emang ini yang sulit. Saya katakan ini sulit. Benar. Nah, kita belajar kayak Maria yang seperti gembala pembina kita. Yes, ini salah satu contoh bagaimana orang yang sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan. Dikatakan Yesus itu dari kota lain akan mampir lewat Betania. Ya, di Lukas 10 itu dikatakan, ya, dan mereka sudah berpesan, keluarga ini Maria, Marta dan Lazarus, Bapak, Guru, kalau engkau mau kemanapun dan melewati wilayah kami, tolong mampirlah di rumah kami. Yes, tinggallah di rumah kami. Baik, lalu mereka mendengar kabar bahwa Yesus akan mampir. Marta sudah mulai cari masakan kesukaannya Tuhan Yesus. Mungkin saat itu ikan Petrus, ya. Yesus senang makan ikan dan roti. Ikan nggak digoreng, dibakar. Ya, itu kesukaannya Yesus. Dia udah siapkan, cari ke pasar semua, dan luar biasa dia mempersembahkan yang terbaik. Tapi ketika dia melihat, dia sedang sibuk dan dia melihat Maria duduk di kaki Yesus, dikatakan seperti ini. Guru, Tuhan, liatin tuh kakakku, saudaraku, sisterku. Dia tenang-tenang aja di situ. Gak bantuin aku, sementara aku dari pagi subuh aku udah ke pasar, nyisikin ikan, masak itu, bikin kue. Tapi dia gak bantu saya sedikit pun. Malah enak-enakan di sini. Lalu Tuhan Yesus cuma bilang apa? Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Benar gak? Seringkali kita dalam hidup kita terlalu bersusah hati untuk anak-anak kita, suami kita, pekerjaan kita, hari-hari kita, bahkan medsos kita. Tidak punya waktu buat Tuhan, sibuk dengan kegiatan kita. Gak punya waktu duduk di kaki Tuhan. Ini yang Tuhan catat, ini yang Tuhan ingatkan. Marta, Marta, engkau menyusahkan diri. Engkau khawatir akan banyak hal dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang penting. Tuhan katakan, tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah mengambil bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Harta benda yang kita kumpulkan bisa diambil oleh iblis. Bisa hilang, bisa rugi, bisa segala macam. Bahkan anak-anak kita pun yang kita sayangi segala macam. Tapi kalau Tuhan saatnya minta kembali, atau suami kita atau keluarga kita yang kita kasihi, kita mau bilang apa? Tapi satu yang tidak bisa diambil daripada kita, yaitu apa? Keintiman dengan Tuhan. Setiap pagi, apakah kita bisa datang kepada Tuhan dan cuman berkata, Tuhan Yesus, Abah ya Bapak, Yesus aku cinta Engkau. Tanpa agenda, tanpa 1, 2, 3 pergumulan kita atau doa-doa kita, enggak. Cuman datang di hadapan Tuhan, Tuhan Yesus aku cinta Engkau. Itu aja. Berkasih-kasihan dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Saya sadari kami hamba Tuhan, saya hamba Tuhan. Itu sangat sulit. Begitu mungkin pulang malam jam 12, ya nyampe rumah, apalagi kayak kami pelayanan Citra Raya, Rangkas atau ke Cikande, itu jemaat kami banyak di sana. Nah itu melayani melayani segala macam youth, ya itu kadang nyampe rumah jam 12, tidur jam 1, pagi-pagi harus bangun. Kadang-kadang nggak punya cukup waktu untuk istirahat. Tapi saya harus membiasakan diri 4:30
Atau jam 4 kadang sudah alarm udah, saya bangun duluan sebelum alarm 4:30. Saya harus duduk di kaki Tuhan. Tuhan, aku cinta Engkau, aku cinta Engkau. Tapi kita, seringkali yang saya sadari ketika saya punya urusan, ada banyak pergumulan, ada banyak hal. Kadang-kadang udah pengen lari, ya, masak dulu, ini dulu, ngopi dulu. Buka Facebook dulu. Lihat dulu, WhatsApp dulu. Kadang itu yang jadi pertama. Mampukah kita menjadi membuat satu hal yang terpenting, yaitu yang utama dan yang pertama, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Ini yang sulit, ini sangat sulit saya katakan. Kalau daging kita itu lebih besar dari roh kita, ya sangat sulit. Tapi kalau kita memberi makan kepada roh kita lebih banyak, kita akan cepat keluar. Ya, keluar dari bangun kita dan menyembah Tuhan. Dibuat segar tuh. Dibuat segar sehingga kita bisa datang kepada Tuhan. Sebab itulah hubungan kita, keintiman kita yang membuat kita rekat dengan Tuhan. Gak ada yang lain. Keintiman itu saya dengan Tuhan. Pribadi kita masing-masing dengan Tuhan. Bukan korporat ya. Keintiman itu berbicara pribadi. Bagaimana orang yang intim? Dia dengan kita satu. Hanya itu. Jangan andalin orang lain. Jangan nunggu suami dulu bangun atau apa. Anak-anak dulu. Enggak. Keintiman itu kita harus usahakan pribadi, lepas pribadi. Enggak usah nunggu yang lain. Dari antara banyak orang, murid-murid. Cuman Maria yang tahu isi hatinya Tuhan. Ketika Tuhan mau disalib, kebiasaan orang Yahudi itu mereka sebelum mati harus dirempah-rempahi dulu supaya awet tubuhnya, sehingga mereka bisa datang tiap kali untuk melihat, menjenguk. Enggak kayak kuburan di tempat ini ditanam langsung, enggak. Itu hanya pintu yang bisa digeser sehingga mereka mengusahakannya supaya awet. Maka dirempah-rempah dulu. Nah, kasus Yesus, dia nggak sempat dirempah-rempahi, tidak sempat dikasih minyak mur dan wangi-wangian. Tetapi Maria nggak ngerti tadinya. Dia cuma minta ambil setengah kati minyak narwastu dan mengurapi Yesus. Dan minyak narwastu itu dikatakan itu baunya sangat menyerbak. Dan itu berhari-hari nggak hilang baunya. Nggak beberapa hari lagi, cuman waktu mungkin nggak nyampe seminggu, Yesus sudah disalib. Sampai Tuhan, salah satu murid Yudas katakan, untuk apa pemborosan ini? Tapi Yesus katakan, untuk mengingat hari penguburanku. Aku nggak kayak orang-orang biasa yang dirempah-rempahi, tapi ini untuk mengingat hari penguburanku. Dia mendahulinya. Maria nggak tahu, tapi karena dia intim, dia duduk dekat dengan Tuhan dan dia tahu denyut jantungnya Tuhan. Dia tahu isi hatinya Tuhan dan dia melakukannya meskipun nggak ngerti. Padahal minyak itu kalau bangsa Yahudi, orang Yahudi itu dikatakan itu dipersiapkan untuk mempelai. Setiap hari ditabung, ditetesin, beli ya, setiap bulan gajian, beli masukin ke botol ya, seperti itu ya, menabung 1 tahun gaji. Itu hanya itu. Lalu kalau mereka menikah, tunangan, menikahlah, mereka harus mengurapi mempelainya dengan minyak yang tadi ditabung. Itu dipersiapkan untuk pasangan hidup Maria, tapi diberikan kepada Yesus. Wow. Apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Sebesar apa cinta kita kepada Tuhan? Kalau kita dikatakan mengasihi Tuhan, kita harus melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Maria melakukan kehendak Tuhan pada zamannya, yaitu mengurapi Yesus untuk hari penguburannya. Amin. Yes. Hari ini jemaat, jangan tahan-tahan dirimu. Setiap waktu, setiap saat komitmen di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ampuni aku kalau aku seringkali terlalu khawatir untuk banyak hal. Aku enggak ambil waktu yang terbaik, yang terutama, yang penting itu. Duduk diam di kaki Tuhan. Yes.
Semua kita janji. Kalau kita mau berbuah, kita harus tinggal. Nggak ada cara lain. Benar, nggak ada cara yang lain. Kita harus tinggal di antara banyak murid. Di antara banyak orang yang ngikuti Tuhan Yesus. Cuman Maria yang dipuji. Cuman Maria yang tahu hatinya Tuhan. Dan satu hari, satu saat ketika Lazarus mati. Marta dikatakan datang kepada Yesus. Yesus, Guru, jika engkau ada di sini, saudaraku, itokku, kalau orang Batak bilang, itu tidak akan mati. Marta, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, dia akan bangkit pada hari kebangkitan nanti. Tetapi ketika dia datang mendekati Betania, dan orang-orang katakan Maria, Maria, Yesus datang. Dan dia datang tersungkur. Dan dia cuma menangis. Yesus, Guru, Tuhanku. Sekiranya engkau ada di tempat ini. Tentu saudaraku tidak mati. Perkataan yang sama dengan yang Marta katakan. Amin. Kata-katanya persis. Kata-katanya sama. Tapi yang jadi berbeda adalah reaksinya Tuhan Yesus. Maka dikatakan maskullah hatinya. Dan Jesus wept. Dia menangis. Langsung Yesus menangis. Sampai orang lain betapa dia mengasihi. Betapa kasihnya Yesus kepada Maria ini. Orang lain sampai bisa menilai betapa Yesus mengasihi Maria. Sehingga hanya ngomong kayak gitu dia langsung menangis. Gak tahan melihat kesedihan Maria. Lah Marta aja tadi cuma nangis-nangis juga. Gak dipedulin. Ya. Tetapi pada Maria, reaksi Tuhan sungguh berbeda. Dia menangis dan berkata, di mana engkau baringkan orang itu? Saudaramu. Akhirnya dia berkata, dan dia, Lazarus bangkitlah, keluarlah. Seperti itu. Amin. Orang-orang yang intim mendapat privilege dari Tuhan. Sehingga apapun, ya, yang engkau minta di dalam namaku kata Tuhan, aku akan memberikannya kepadamu. Yes. Itu yang kedua, yaitu tinggal di dalam Tuhan. Yang ketiga apa? Menjadi murid. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Menjadi murid, seperti tadi amanat agung. Kita disuruh untuk mengajarkan orang-orang dan jadikan mereka semua menjadi murid. Artinya apa? Kita harus seperti guru kita. Siapa guru kita? Tuhan Yesus. Murid harus menjadi nanti suatu hari kelak harus seperti guru kita. Barang siapa tinggal, ya dikatakan di situ di 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Yes, amin. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Menjadi murid, artinya apa? Disciples. Bahasa Inggrisnya itu disciples. Disciples itu apa? Disiplin, disiplin, disiplin. Untuk jadi murid harus disiplin untuk baca Alkitab. Amin. Untuk jadi murid harus disiplin untuk saat teduh. Amin. Untuk menjadi murid harus disiplin untuk memberikan persepuluhan. Amin. Untuk menjadi murid harus taat melakukan setiap perintah Tuhan. Itu gak ada ditawar. Kalau kita mau berbuah, syaratnya menjadi murid. Orang yang menjadi murid adalah dia tinggal di dalam firman. Ya, firman itu harus menjadi rema dalam hidup kita. Dalam pergumulan kita, kita cuma bisa katakan di dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Di dalam sakit kita atau di dalam pergumulan kita, semua pergumulanku di dalam nama Tuhan Yesus kecil bagi Tuhan. Seperti itu ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagiku. Apa saja yang ku minta dalam nama Tuhan, diberikannya kepadaku. Cuman tinggal bilang kayak gitu aja. Yes. Mulai belajar firman, mulai hafalkan seperti tadi, hafalkan. Kami, keluarga kami mulai belajar untuk hafal Mazmur 1, Mazmur 121, ya. Lalu Mazmur 23. Banyak ayat-ayat supaya apa? Kita sungguh-sungguh bisa menjadi seperti Kristus.
Yes, barang siapa mengatakan ia ada di dalam dia, Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Siapa yang janji mau hidup sama seperti Kristus hidup? Engkau akan berbuah. Engkau akan berbuah. Dan minta apa saja di dalam Tuhan, kita akan menerimanya. Katakan amin. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Satu hal yang tidak bisa diambil